Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yasma' wa min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Abna'i talabah wa banati at-talibat al-a'izzati fillah, kembali kita melanjutkan pengajian kita yang biasanya diisi oleh Anda Gurta. Namun beliau satu dan lain hal belum sempat bersama-sama dengan kita sore ini. Kita doakan semoga Anda Gurta sehat-sehat saja, dan dengan waktu kita akan melanjutkan pengajian ini yang dibawakan oleh beliau. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang hikmah pergantian tahun atau hal-hal yang perlu menjadi bahan renungan setiap kali terjadi pergeseran waktu dari tanggal ke tanggal, terus pekan ke pekan, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Ya, pergantian tahun inilah yang selalu mendapatkan perhatian, ya, perhatian yang serius, ya, terutama kita kaum muslimin ketika tahunnya itu tahun Hijriah, dan bahkan tahun Miladiah pun, ya, sebagian besar kaum muslimin juga memberi perhatian yang serius. Ya, hanya saja ya, hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan syariat sedapat mungkin itu dihindari, ya, minimal ditekan, dan ya, kita ganti dengan hal-hal yang bisa menggiring umat ini, ya, meninggalkan, ya, hal yang tidak dibenarkan, lalu melakukan sejumlah kebaikan, sekalipun, ya, menggunakan dalil-dalil umum, ya, di mana dalil umum itu, ya, dipahami bahwa sepanjang waktu, sepanjang masa boleh dilakukan. Maka inilah yang menjadi alasan sebagian ulama kita, sebagian besar ulama kita membolehkan hal-hal yang biasa kita lakukan seperti zikir berjamaah, doa berjamaah, istighosah, dan lain-lain. Ya. Di bulan Muharram ini sebagai awal tahun, bulan pertama di dalam urutan bulan-bulan Qamariyah, ya,
urutan bulan-bulan qamariyah dalam perjalanan 1 tahun hijriah. Jadi tahunnya itu tahun hijriah namanya, bulannya itu bulan-bulan qamariyah. Kenapa disebut bulan-bulan qamariyah? Karena lihat, setiap kali terjadi pergantian bulan, ya, diawali dengan bulan yang baru, ya, diakhiri juga nanti dengan bulan yang lama. Ya, ketika tanggal 1 biasanya belum kelihatan, ya, biasa juga sudah kelihatan, ya, tipis sekali, maka dikatakan sabit, ya, bulan sabit, ya, seperti sabit, ya, ya, tahu sabit, ya, itu yang dipakai untuk menuai padi, itu sabit itu, ya, modelnya seperti sabit, ya, mirip dengan celurit, tapi tidak dikatakan bulan celurit, ya, tapi dikatakan bulan sabit. Tanggal 2 ya sudah jelas, tanggal 3 lebih jelas lagi, tanggal 4 seterusnya sampai tanggal 14, 15, di situ puncaknya itu. Ya, lewat dari tanggal 14, 15 turun 16, 17, ya, menipis sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Nah, di tanggal 30 itu biasanya sudah tidak kelihatan lagi, ya, tidak kelihatan lagi. Nah, kalau kelihatan berikutnya itu sudah tanggal 1 atau tanggal 2. Nah, ini kenapa demikian? Karena perhitungan bulan-bulan qamariyah itu didasarkan pada perjalanan bulan mengelilingi bumi. Satu kali bulan ini berputar, satu kali bulan ini tawaf mengelilingi bumi, maka itu cukup 1 bulan. Ya, itu cukup 1 bulan. Makanya tepat kalau dikatakan bulan Muharram. Nah, saya bingung kalau dikatakan bulan Januari, bulan Februari, karena perjalanannya itu bukan perjalanan bulan. Ya, hampir tidak ada kaitannya dengan bulan. Bagi kita yang belajar ilmu astronomi tahu bahwa, ya, bulan-bulan syamsiah, nah itu namanya bulan-bulan syamsiah. Ini ganjil ini, bulan-bulan syamsiah. Ya, Samsun itu kan matahari. Ya, lalu dikatakan bulan-bulan. Ya, ini perjalanan 1 kali bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun. 1 kali bumi ini mengelilingi matahari itu 1 tahun. Itulah yang dibagi 12. Itu dibagi 12. Ya. Sehingga, ya, dijejerlah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember, yang jumlah harinya 365 hari. Ya, 365 hari. Ya. Ada harinya 30, ada 31, ada 28, ada 29. Ya. Ini, jadi itu tidak ada kaitannya dengan bulan. Nah, memang dalam bahasa Inggris bulan itu moon. Nah, kalau bulan Januari bukan moon, man. Itu bedanya. Dalam bahasa Indonesia bulan sebut. Ya. Jadi dari sudut bahasa, ya, itu, ya, sedikit membingungkan, ya. Dan kalau kita mengatakan bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Ula, bulan Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu semua tepat karena memang, ya, perputarannya itu disesuaikan dengan perjalanan bulan mengelilingi bumi. Ya. Abna'i talama wa talibat al-aisyatu fillah. Jadi tadi dikatakan bulan Muharram adalah bulan yang pertama
diletakkan di dalam urutan bulan-bulan Qamariyah. Ini memiliki fadilah yang harus kita ketahui, oleh karena ya, secara khusus itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, amalan-amalan tertentu bagi kita orang beriman ya sedapat mungkin tidak melewatkannya, ya, sedapat mungkin tidak melewatkannya. Ya, hari ini sudah hari keberapa? Hari ke-7 ya, hari ke-7 atau tanggal 7 Muharram. Besok hari Rabu tanggal 8, lusa hari Kamis tanggal 9. Ya, di situ kita mulai start melakukan amalan selama 3 hari, 9, 10, 11. Ya. Kendati pun amalan-amalan yang disampaikan ini waktunya tidak dibatasi dalam 3 hari ini, sepanjang masa, sepanjang waktu. Ya, hanya saja ketika dilakukan tepat pada waktunya itu fadilahnya juga tertentu. Ya, fadilahnya tertentu. Ya. Yang pertama adalah asyam, puasa. Ya. Inilah amalan yang paling sahih, amalan yang paling sahih dan terkait dengan bulan Muharram. Di dalam hadis riwayat Muslim itu dikatakan bahwa afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Ya. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu dalam hadis disebut dengan syahrullah, ya, bulannya Allah. Ya. Riwayat tentang puasa ini sebenarnya awal mula dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan juga didasarkan pada hadis sahih riwayat Muslim. Diceritakan bahwa lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah wajada al-yahud yasumun. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau menjumpai orang-orang Yahudi itu berpuasa. Beliau menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Jadi ini informasi bahwa di Madinah dulu ketika Rasulullah tiba di sana, orang-orang Yahudi sudah banyak mendiami kota Madinah. Ya. Lalu mereka dijumpai oleh Rasulullah pada berpuasa. Maka ditanyalah, ma hadzal yaum alladzi tasumun, hari apa ini? Ya. Di mana kalian pada berpuasa? Faqalu hadza yaumun azim, ini hari besar, hari besar, hari raya. Kenapa hari raya? Ya, mereka sendiri yang jelaskan. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Anjallahu fi Musa min fir'aun, anjallahu fi Musa wa qaumahu min fir'aun wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Pada hari inilah dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan bersama dengan kaumnya dari Fir'aun, kejaran Fir'aun, dan Fir'aun itu ditenggelamkan bersama dengan kaumnya.
Ini peristiwa Laut Merah, ya, insiden Laut Merah. Ya. Ketika ya, Fir'aun sudah menipu Nabi Musa. Nabi Musa jumlahnya sedikit, ya, kekuatannya lemah. Fir'aun jumlahnya banyak, kekuatannya hebat. Ya, mengepung kelompok yang minoritas lemah ini. Ya, dari 3 arah, belakang, samping, kiri, kanan, semua sudah dikepung oleh pasukan Firaun. Ya, tinggal di depan itu laut. Ya, laut. Ya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Ya, sesungguhnya kita ini pasti sudah ditangkap. Ya, kita ini sudah ditangkap. Binasalah kita ini. Tidak ada lagi, ya, peluang keselamatan. Ya. Samping, kiri, kanan, belakang, semua sudah pasukan Fir'aun. Di depan ini laut. Tidak mungkin kita, ya, tidak mungkin kita turun ke laut, dan tidak mungkin kita terbang ke atas, dan tidak mungkin turun ke bumi, ya, kecuali hanya bertahan di tempat. Kalau bertahan di tempat pasti ditangkap. Inna lamudrakun, itu bahasanya. Nah, jadi itu kelihatan bahwa otak manusia betul-betul terbatas. Ya, ketika melihat sudah tidak ada peluang, pasrah, angkat tangan, inna lamudrakun. Tapi rupanya hati ini yang tidak terbatas. Ketika umatnya Nabi Musa menggunakan otak, inna lamudrakun, maka Nabi Musa alaihissalam menggunakan hati. Apa katanya? Kalla innama iya rabbi sayahdi. Oh tidak. Ini Nabi Musa tidak. Kenapa? Sesungguhnya Tuhanku pasti memberikan petunjuk kepadaku. Nah, itu bahasa hati itu, bukan bahasa otak itu. Nah, jadi ini hati masih ada solusi. Nah, jadi itu kecerdasan spiritual lebih tinggi daripada kecerdasan intelektual. Itu tadi ketika mengatakan inna lamudrakun, itu intelektual itu. Nah, tapi ketika mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, nah, itu spiritual. Nah, Nabi Musa alaihissalam langsung melakukan hubungan partikel, ya, langsung melakukan komunikasi ke langit, ya, melihat, ya, di bumi ini sudah tidak ada harapan, kondisi dalam keadaan kritis, maka saatnya kita melakukan komunikasi dengan langit. Nah, itulah bahasa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi. Nah, betul. Apa sambungannya itu ayat? Fa'auhayna ila Musa an yadrib bi asakal bahr. Ya, lalu kami wahyukan atau kami instruksikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk pukulkan tongkatnya itu ke lautan. Ternyata betul, setelah tongkatnya itu dipukulkan, langsung air laut terbelah. Nah, sebelumnya itu kalau dikatakan air laut terbelah, ya, pasti mengatakan it is illogical. It is illogical, tidak masuk akal. Nah, kenapa? Bukan akal yang berfungsi ketika itu. Tidak mungkin air laut bisa terbelah. Tapi coba, ya, tidak masuk akal, tapi fakta. Ya, it is illogical, tapi but in fact itu fakta terjadi secara nyata. Ya.
Maka melintaslah, ya, melintaslah, ya, Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya. Nah, ini yang disebut dengan mukjizat, ya, sesuatu yang kejadiannya spektakuler di luar rasio manusia, tapi itu terbukti di alam yang nyata. Ini membuktikan kerasulan seseorang. Jadi itu rasul, nah itu mukjizat. Nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau ulama itu karamah. Kalau orang biasa, orang saleh maudah. Ya. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang saleh, para orang-orang saleh itu maudah namanya. Kalau terjadi pada ulama, aulia, itu namanya karamah. Makanya ada kitab itu Karamatul Aulia. Kalau terjadi pada diri Nabi dan Rasul, itu namanya mukjizat. Nah, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Nabi dan Rasul yang mukjizat. Nah, tongkatnya itu bisa membelah tongkat. Dan tongkat itu pernah saya temukan, ya. Tongkat itu ternyata masih diabadikan di Museum Topkapi di Istanbul, ya, Istanbul. Saya ingat-ingat 2 kali masuk di museum itu, ya, ketemu dengan tongkatnya Nabi Musa. Saya lihat tongkatnya Nabi Musa, sepertinya bukan tongkat, ya. Pesnya itu bukan tongkat, hanya ranting pohon saja yang dipatahkan itu dijadikan tongkat. Tapi menurut penelitian situs sejarah itu bisa dibuktikan kebenarannya bahwa betul itu tongkatnya Nabi Musa. Nah, kalau mau lihat, ya, datang ke sana, ya, datang rekreasi ke Istanbul, ya, kalau mau ketemu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika sampai, ya, Nabi Musa di daratan sebelah itu, pantai barat Saudi Arabia, Jeddah, sekitar Jeddah di situ, ya, pantai barat. Di Jeddah itu ada Masjid Ar-Rahmah, yang tempatnya biasa orang foto-foto ketika kembali dari Mekah yang menuju ke bandara, transit dulu di Laut Merah. Itu katanya di sebelah selatannya itu masjid, ya, sekitar, ya, sekian kilometer ke sana. Di situ dulu diperkirakan, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, bersama dengan pengikut-pengikutnya, ya, tiba dari melintasi Laut Merah. Ketika mereka tiba, maka Firaun bersama dengan pengikutnya ini, ya, persis di tengah Laut Merah. Persis di tengah Laut Merah. Awalnya mereka juga takut itu melintasi laut, takut, ya, karena kejadian itu kejadian yang sangat aneh. Masa air laut yang dalam itu bisa seketika terbelah, ya, baru lewat. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya ini tidak takut. Kenapa? Nabi Musa sangat yakin ini pertolongan dari Tuhan, wahyu yang turun kepadaku, ya, instruksi dari Yang Maha Kuasa kepadaku untuk melakukan ini. Tidak mungkin ini adalah tipu daya, tidak mungkin, ya. Dan kaumnya pun tidak takut. Kenapa? Melihat nabinya. Dan di situ semakin tertancap keyakinannya bahwa betul-betul Musa alaihissalam ini bukan orang biasa. Beliau seorang nabi dan rasul, berhasil menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya, kepada para pengikutnya. Dan bahkan, ya, sebenarnya pengikut Fir'aun pun sudah ada yang mulai goyang imannya, ya, tapi karena takut kepada Fir'aun, ya, sehingga masih tetap
bersama dengan Firaun sampai di tengah lautan, maka air laut yang tadinya surut, ya, atau terbelah kembali menyatu seperti sedia kala. Maka Firaun ketika itu bersama dengan bala tentaranya tenggelam. Lalu ini si Firaun ini sempat mengatakan amantu bi rabbi Harun wa Musa. Itu katanya, amantu bi rabbi Harun wa Musa, aku sudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Kalau secara sekilas atau sepintas membaca ini, maka orang itu bisa saja mengatakan, oh ternyata Firaun ini husnul khatimah, sempat beriman sebelum mati, karena mengatakan aku sudah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Tuhannya Nabi Harun, Tuhannya Nabi Musa adalah Allah, berarti Firaun juga beriman kepada Allah. Yang sebelumnya mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah ini Tuhan yang paling tinggi, memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Itu sebelumnya. Saya pernah mendapatkan suatu riwayat, wallahu a'lam benar tidak ini, pernah suatu ketika iblis dengan Firaun itu ketemu. Lalu iblis mengatakan, wahai Firaun, aku sudah tobat untuk menggoda engkau. Kenapa? Karena engkau sudah lebih hebat daripada saya. Iblis mengatakan, engkau sudah lebih hebat daripada saya Firaun. Sehebat-hebatnya saya tidak pernah kuproklamirkan diriku sebagai Tuhan, tapi engkau berani mengatakan ana rabbukumul a'la. Engkau sudah menganggap dirimu sebagai Tuhan, maka engkau sungguh lebih hebat daripada saya. Maka iblis tidak lagi menggoda Firaun, karena Firaun itu sudah lebih hebat kedurhakaannya daripada iblis. Tidak ada perbuatan durhaka melebihi durhakanya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, untuk mengambil alih posisi Tuhan. Jadi tadi apakah betul Firaun ini husnul khatimah? Ternyata itu disangkal di dalam surah An-Nisa. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an, ila akhir ayat. Tidak dianggap bertobat, tidak dianggap bertobat, atau tidak ada tobat baginya orang-orang pelaku maksiat itu ketika nanti sakarat, lalu baru mengatakan aku sudah tobat sekarang. Nanti sakarat baru mengatakan aku sudah beriman sekarang. Nah, itulah imannya Firaun, iman kadaluarsa. Tobatnya Firaun, tobat kadaluarsa. Jadi Rasul memang mengatakan pintu tobat masih terbuka lebar sebelum dua hal ini terjadi. Pertama, sebelum napasmu sampai di tenggorokanmu, malam gargit. Dan yang kedua, sebelum matahari itu terbit di ufuk barat. Selagi masih di ufuk timur, pintu tobat masih terbuka. Dan selagi sebelum nyawa atau nafas ini sampai di kerongkongan alias sakaratul maut. Firaun ini sudah mengalami yang kedua. Nah, lalu mengatakan ini kebetulan, maka tobatnya itu sudah tertutup untuknya. Tobat yang datangnya terlambat, sangat-sangat terlambat. Abnai talabah talibat al-aizatullah, akhir hadis ini mengatakan fasamahu syukran lillah, sehingga Nabi Musa alaihissalam berpuasa
berpuasa sebagai tanda kesyukurannya kepada Yang Maha Kuasa. Mendengar orang Yahudi bercerita seperti itu, langsung Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas untuk berpuasa daripada kalian, karena aku lebih beriman kepada Nabi Musa atas kebenaran ajaran yang beliau bawa daripada kalian. Kalau saja kalian berpuasa, maka aku lebih pantas. Itu maksudnya. Fasamahu wa amara bisyamihi. Pada hari itu juga Rasulullah berpuasa dan perintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Fa'amara ashabahu bisyamihi. Jadi inilah awal mula kenapa puasa Asyura itu ada. Lalu Rasul dalam riwayat Ahmad, juga dijumpai dalam riwayat yang lain seperti Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dikatakan sumu yawma Asyura wa khaliful yahud, sumu qablahu yawman wa ba'dahu yawman. Puasalah kalian tanggal 10 Muharram dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Puasalah kalian sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Nah, berdasarkan hadis ini kita diminta puasa 3 hari, tanggal 9, 10, 11, atau nanti ini Kamis, Jumat, Sabtu, 3 hari puasa. 3 hari. Kalau tidak sanggup ya 2 hari. Kalau 2 hari 9, 10, ataukah 10, 11, tapi lebih afdal 9, 10. Ya. Kalau tidak sanggup ya sehari itu saja, tanggal 10. Kalau tidak sanggup lagi ya tidak usah puasa, karena tidak ada puasa setengah hari. Ya. 1 hari tanggal 10, 2 hari 9, 10, 3 hari 9, 10, 11. Upayakan 3 hari. Ya, sayang kalau hanya 1 hari, seperti orang Yahudi kalau hanya 1 hari. Kalau tidak puasa, Yahudi masih lebih hebat, karena Yahudi masih puasa 1 hari. Nah, jadi itu maksudnya Rasulullah. Puasa pada hari Asyura. Jangan hanya 1 hari, minimal 2 hari, 9, 10. Sebaiknya 3 hari, 9, 10, 11. Ini Mahat Ali harus 3 hari puasanya nanti. Ya. Tanggal 9, 10, 11. Hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, semoga ini bisa kita lakukan. Masih ada 2 amalan yang lain. Masih ada 2 amalan yang lain, dan ini sudah berkali-kali disampaikan. Jadi yang pertama puasa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga itu at-tawassu 'alal iyal, melonggarkan belanja keluarga. Mungkin di lain waktu kita akan sambung kembali. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت أن أنيب. Billahi taufiq wal da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.